Nah, ini kemudian ini kita tarik ke atas. Kita tarik yang secara umum aja, tidak perlu harus di ekor di body, yang penting yang mewakili. Kemudian naik Di lagi. M15 ya Pak? Kenapa? Oh, time frame Ini di 15. M, Oke, kita masuk di H1 aja. Tadi saya tidak melihat soalnya. Ya, kita masuk di H1 biar lebih gampang. Biar lebih gampang untuk membacanya ya. Jadi mulai mulai dari sini ya. Mulai dari warna hijau ini naik, perhatikan, kemudian turun, kemudian naik agak datar lagi, mulai mulai turun, naiknya mulai ke bawah, mulai turun, kemudian turun lagi, naik lagi di sana, kemudian setelah itu turun lagi. Ini namanya konsolidasi begini, zigzag begini. Nah, yang selalu kita perhatikan adalah low dan high-nya. baiknya. Ya, low dan high-nya. Perhatikan dari sini, dari mulai sini dulu. Kita lihat low-nya di bawah, kemudian di sini high-nya, high-nya di sini. Nah, ini perhatikan yang sudut-sudutnya ini, nanti kita simpulkan setelah ketemu semuanya. Ya, belajar banyak untuk oret-oret biar nanti ada skill untuk kita memetakan, minimal menggambar-gambar dulu. Oke, ini seperti ini, terakhir ditutup dengan di atas. Kalau kita lihat low-nya, perhatikan low-nya atau high-nya. Low-nya dari sini kalau kita tarik arahnya ke sini, kemudian dari sini naik ya menuju ke atas. Kalau kita sambung, kemudian yang atas, dari atas turun juga, dari atas bahkan turunnya terlalu tajam, habis itu naik lagi, turun tajam, kemudian kita lihat seperti ini. Nah, yang kesini kita ukur begini, secara umum arahnya yang bawah tetap ke atas. Jadi yang di bawah ini, arahnya makin ke atas. Ya, meskipun merahnya masih berjalan, masih belum jadi pedoman. Nanti kalau sudah dia bergerak kuat baru kita pertimbangkan. Ya, meskipun di area konsolidasi, tetapi setidaknya arahnya itu ada kecenderungan, ada buyer yang lebih dominan di sana. Arahnya tetap ke atas. Meskipun harus diuji ketika naik, harus diuji di area ini level psikologi di sana. Ya, sehingga kondisi seperti ini betul-betul harus hati-hati. Kita ngambil posisi sell belum kuat, ngambil posisi buy sekarang merah. Bagaimana cara mensiasati? Ya tunggu ini selesai. Tunggu ini selesai, apakah nanti mempengaruhi dari pola yang sebelumnya atau tidak. Kalau terbentuk seperti ini bagaimana? Masih di tengah-tengah, belum bisa. Jadi belum bisa kita ambil di sana. Kalau kita tarik garis tadi retracement, dia persis berada di retracement, dia mantul ke atas. Ya, jadi ini harus betul-betul harus kita kombinasikan. Kita harus kombinasikan betul-betul secara detail, baik dari segi arah, baik dari segi karakternya. Ya, kalaupun ini mau turun masih belum kuat ya. Memang ini petunjuk sekarang ini kalau dilihat dari jamnya ya, biar nanti sekalian bisa membaca detak demi detaknya. Perhatikan waktunya. Kalau waktunya sudah di atas jam 20 menit atau bahkan 40 menit, kemudian merahnya masih tebal, lama sekali begini, ini tetap kita harus hati-hati. Kondisi candle yang tebal dan lama begini, ini artinya perlahan tapi pasti. Dia mau turun kuat tapi pelan-pelan. Ya, dia mau turun kuat tetapi pelan-pelan. Ya, harus waspadai seperti ini. Nah, kalau bisa manfaatkan dengan cepat, begitu ada koreksi naik kita ambil posisi sell, akan dapat sedikit banyak nanti profitnya. Perhatikan volumenya, kalau lama dia tidak berubah, lama tidak berkurang volumenya ini, kemudian ada koreksi turun, naik lagi, turun lagi, koreksi lagi dan sebagainya. Ya, kita perhatikan, kita amati adalah volumenya, bodinya. Ya, apakah bodinya ini makin berkurang atau makin bertambah? Kalau stabil berarti mau turunnya mau kuat sekali. Tetapi kalau dia Kalau berkurangnya kalau banyak,
Ya, kalau berkurangnya banyak, ya nanti berarti masih ada dorongan buyer masih kuat, ada lagi naik Oh, lagi. iya. Kalau misalkan ini kan candle hijau ya Pak, Ya, candle merah. Kalau candle hijau berlaku sama, sama. Kalau sama ya. berlaku hijau nanti diperhatikan waktunya, kemudian tekanannya. Hmm. Kalau tekanan begini, ini yang saya sebut dengan perlahan tapi pasti. Ini akan tetap menekan nanti, ya meskipun harus diuji satu di area retracement, yang kedua diuji di sini. Karena tidak Iya. serta-merta nanti langsung kuat begitu, karena tidak ada berita, tidak ada sejarah sebelumnya, tidak ada kekuatan yang cukup besar ya dari candle yang terdekat. Maka kalau kuat dia akan terus menekan terus begini. Nah, biar nanti sekalian belajar intensitas candle ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan hanya kita melihat candlenya tanpa melihat tekanan demi tekanan. Kalau tekanan yang kuat begini, nanti lebih cenderung turun, lebih cenderung turun. Lebih cenderung turun itu bukan berarti dia terus-terusan turun terus, bukan. Tetap harus diuji di area level pertama di retracementnya, kemudian level psikologi atau supportnya di sana. Kalau support nanti dilewati kuat, ya nanti berarti di level selanjutnya. Kan begitu, ada kalau sudah mulai di breakout di sini, mulai breakout begini, artinya hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati ini akan lanjut turun. Ini akan lanjut turun. Maka kita bisa manfaatkan nanti ketika ada koreksi ke bawah. Contoh misalkan turun lagi, kemudian ada koreksi, kita bisa manfaatkan sell di sana. Menunggu ini sebagai triggernya. Trigger itu sebagai pemicunya gitu. Sebagai dasar terakhir kita untuk entry-nya. Kalau mengikuti arah tidak boleh volume tebal begini ngambil posisi sell. Harus ada penolakan, harus ada koreksi baru kita ambil posisi. Kalau masih berada di antara ini, ya kita lebih baik monitor. Karena akan terjadi spekulasi nanti kalau yang tidak jelas begini. Sekali lagi, kalau naik ini sudah merah. Kalau turun ini belum kuat, masih berada di sekitaran itu. Ya, itu kenapa ketika pasarnya belum jelas, saya tidak rekomendasikan untuk entry. Entry itu sudah betul-betul sudah ada konfirmasi yang kuat. Ya, kalau nanti ini sudah mulai merangkak naik dan dihabisi merahnya dan berganti warna hijau, maka disitulah momen yang tepat untuk buy. Jadi momen itu betul-betul harus kita perhatikan. Kita entry buy di situ. Di sesudah terbentuk volume hijau yang tebal. Meskipun belum breakout tidak masalah. Yang terpenting perhatikan waktunya, bukan di menit Baik di pertama. mana Pak? Ya, buy-nya setelah ini terbentuk warna hijau nanti. Nah, begini. Oh, candle berikutnya. Bukan, ini kan misalkan ini tidak Oh, sampai, ini yang sekarang terakhir merah nih. ya misalnya ini nanti dihabisi Misalnya nanti kalau merahnya. berubah hijau, Ya, misalkan ini dihabisi, oke, oke, sudah oke. berubah warna hijau begini, Oh, sudah tebal begini, menunggu koreksi aja, koreksi sedikit, kita ambil posisi buy. Dengan catatan ini oke, habis oke. merahnya kan jadi warna, sudah jadi warna hijau itu. Nah, Hijau. begitu. Iya, iya. Ini adalah bagian dari teknis menunggu kita. Jadi bagian dari trigger namanya memanfaatkan koreksi begini. Ya, kita tunggu, biarkan dia turun sekuatnya. Dia turun sekuatnya, kalau sudah tidak mampu, kemudian mulai ditolak lagi, mulai ditolak dan berubah menjadi warna merah. Artinya seller tadi mencoba sekuat tenaga untuk melanjutkan track panjangnya, tapi terhenti di sini. Terhenti di area koreksi, di area level retracementnya. Psikologi. Ya, sehingga ditolak itu berarti sudah tidak mampu, sudah kemungkinan besarnya Hmm. naik, kemungkinan besarnya sudah naik Baik. gitu. Termasuk juga nanti kalau naik begitu sebaliknya. Ya, ini adalah step by stepnya kita membaca. Nah, sekarang biar kita juga bisa melihat dengan cara yang sama itu, kita masuk di time frame di pair yang lain. Contoh Euro USD. Karena berlaku di semuanya. Yang terpenting konsepnya kita paham. Yang terpenting konsepnya kita paham. Oke. Perhatikan arah kecenderungan yang paling penting. Oke, sekarang misalkan yang running begini. Kita tidak bisa melihat dari runningnya. Kita melihat dari sebelumnya. Yang struktur sebelumnya sudah terbentuk merah. Artinya Beres.
fokus kita tetap ke merah karena sudah mulai merah. Kemudian secara umum kita tarik garis. Nah, perhatikan ini, naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, tadi sudah kita sampaikan, perhatikan high dan low. Perhatikan high dan low. Ini secara visual, kasat mata, kalau kita lihat arahnya gampang saja ke bawah. Jadi kalau arahnya ke bawah sudah mulai struktur terbentuk turun, ya fokus kita adalah sell. Caranya masuk bagaimana? Harusnya caranya masuk, kalau tadi sudah ketemu seperti ini, kalau kita menggunakan dua trigger atau dua syarat, berarti ini merah mulai muncul, merah yang kedua adalah konfirmatornya, entry kita di sini. Nah, entry kita di sini. Ini kalau menggunakan trigger atau dua syarat. Nah, kalau kita menggunakan koreksi, kita manfaatkan koreksi, ya maka ketika ini sudah mulai merah tebal, kemudian ini mencoba naik tapi sudah tidak mampu, sampai di mana naiknya tidak mampu, kemudian terbentuk volume merah tebal, kita masuk di sini. Atau yang selanjutnya, kalau misalkan ini arahnya tetap fokus kita ke sell, tetapi menunggu biarkan dia naik sekuatnya dulu. Kalau sudah tidak kuat, kemudian terbentuk volume yang sudah tebal. Tebal itu bukan tipis, bukan hanya doji, tapi sudah kelihatan volume, kelihatan bodinya, maka kita bisa entry sell-nya di sini. Meskipun belum selesai, tapi yang jelas bukan di 5 menit pertama, ya. Kalau bisa di menit 20 ke atas. Nah, kemudian kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini, misalkan ini kan arahnya masih turun. Ya, kita lihat tadi di atas dia tidak naik, tetapi langsung turun banyak. Nah, langsung turun banyak itu kita bisa melihat di sebelah kiri ada benturan apa enggak. Kalau di sebelah kiri ada benturan, kita tetap hati-hati. Ya, menunggu biarkan dia terbentuk, karena di benturan ini ya, level psikologinya ini kalau nanti tertutup di atas begini, masih ada peluang untuk mantul lagi ke atas. Ya kecuali dia breakout sekalian. Breakout itu harus selesai candlenya dan tebal. Baru kita entry sesudahnya sell. Nah, berarti sekarang kalau kita entry di sini, berarti mungkin area TP-nya di sini dulu Pak ya? ya di Di level psikologi psikologinya ini ya. ya, boleh kalau nanti tadi pas ada koreksi ngambilnya nanti maksimumnya di level psikologinya. Ya minimal kita ukur kira-kira space-nya cukup enggak gitu kira-kira ya. Ini begini, cepat begini bisa manfaatkan dengan cepat. Kalau di euro kan tentu kecil sekali. Target kita tidak seperti XAU. Ya, target kita kalau koreksi paling 30 sampai 50 saja. Ya, yang penting tahu konsepnya, tahu dasarnya. Itu. Dengan cara yang sama dengan pair yang lain pun bisa kita terapkan. Nah, kalau misalnya ternyata sulit kita temukan di sana, sulit kita temukan di H1, kita bisa manfaatkan untuk membaca peluang itu di M15. Di M15 dengan cara yang sama pun ya, kalau kita membaca sama. Nah, di M15 perhatikan tadi arah kecenderungannya mulai turun kan, jadi ada koreksi sedikit dari naik ya, anggap saja ini naik, kemudian koreksi, kemudian ditarik lagi ke atas dengan kekuatan yang hampir sama, ditarik lagi ke bawah. Kemudian di sini mulai ditolak lagi ya. Kalau kita lihat ada apakah di situ ada penolakan atau apakah ada level psikologinya, ya ternyata masih cukup jauh. Ya, ternyata di sini yang ada. Ya ini sudah dilewati, kemudian sudah dilewati ternyata lanjut lagi. Sudah di break dan lanjut lagi. Di bawah ini tidak bisa breakout. Ada level psikologi yang bawah tidak bisa breakout. Kemudian mulai berganti warna. Mulai berganti warna. Nanti Kalau di kalau M15 dia nggak ada penolakan, dia bisa berubah ide ya Pak. ya bisa saja karena dia di M15 ini sebenarnya apa ya, terkoreksi atau tidak terkoreksi, yang kita lihat adalah penolakan dari level psikologinya, apakah dia mampu mendekati atau tidak, mampu break atau tidak.
Ada kalanya emas itu begitu. Jadi karakternya emas itu salah satunya adalah ya bisa rally dengan terus, bisa bergerak satu arah dengan tren, juga bisa berbalik tanpa terkoreksi. Ya, kalau tanpa terkoreksi tiba-tiba naik, maka sebenarnya ini bisa menjadi trigger. Diingat, ketika dia tanpa terkoreksi dia berubah arah, berubah warna, maka kita pun bisa jadikan ini sebagai trigger. Sehingga kita bisa entry selanjutnya tidak perlu menunggu selesai. Dengan catatan tidak ada koreksi di sana, langsung berubah warna. Contoh misalkan, ini ketika naik, dia tidak ada penolakan di atas, tanpa terkoreksi namanya. Dia langsung turun. Maka ini bisa menjadi trigger kita. Jadi tidak perlu menunggu. Kita langsung bisa entry di sini. Ya tentu targetnya kita turunkan karena time frame yang rendah. Sekali lagi ketika profit segera keluar karena ini time frame rendah. Dan kita manfaatkan pergerakan-pergerakan yang cepat, koreksi yang cepat. Tapi kalau cuma 100 saja dapat. Nah, 100 saja dapat. Termasuk yang di bawah tadi, yang hijau ini 100 saja dapat, masih dapat. Ini adalah bagian dari trigger, dari bagian dari cara kita entry. Yang jelas tanpa terkoreksi tiba-tiba berbalik arah. Ya, ini nanti Kalau perlu itu kita cocoknya di, kalau membaca trigger ini berarti cocoknya di yang 15 ya Pak? tidak selalu juga. Kalau di H1 tidak terlalu terlihat di sana atau Iya, sideways agak atau jarang, datar, ada agak jarang. maka kita bisa ambil di time frame yang lebih rendah M15. Tapi dengan catatan diturunkan target profitnya, jangan terlalu tinggi. Ya, ini menjadi pertanda seperti ini, pertanda. Pokoknya kalau ada yang tidak terkoreksi, tiba-tiba berubah warna, hati-hati di situ menjadi pertanda akan berbalik. Berbalik itu artinya dari turun menjadi naik, tapi naiknya juga harus diuji lagi di area level psikologinya di sini. Nah, di ujungnya ini. Yang di ini tadi harus diuji lagi, kalau kuat naik lagi nanti akan naik lagi. Berikutnya levelnya di sini nanti. Nah, ini kalau nanti kuat lagi naik, naik lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Mendengarkan. Iya, banyak mencoba, banyak mempraktekkan intinya, Pak. Jadi ketika Ya kita paling sudah tadi mau itu praktek, maka step-stepnya diikuti. Jangan liar, jangan kita membuat atraksi sendiri, jangan kita membuat metode sendiri. Jadi prosedur tetap diikuti, nanti kita kombinasi dengan gaya kita, karakter kita. Yang terpenting ada dasarnya. Perhatikan strukturnya, perhatikan dia candle terakhirnya, karakternya, kemudian lihat support resistennya. Itu aja sudah. Kalau sudah dijalankan, begitu kita entry langsung dibatasi kerugian kita. Langsung dibatasi kerugian kita. Langsung diterapkan namanya risk management. Contoh misalkan ketika ini tadi turun tanpa terkoreksi kita ambil buy di sini. Misalkan tadi buy. Pertama ketika kita entry yang kita lakukan adalah memberikan batasan kerugian. Ya, batasan kerugiannya berapa? Kalau di H1 400-500, kalau di M15 bisa 200 sampai 250. Ya, 200 itu di sini. sekitar 20 pip ya Pak? Ya, sekitar 20 pip. Sekitar di sini turun sedikit. Nah, ini harus dibatasi. Minimal kita kunci dulu. Ya, nanti misalkan di jalan kita lakukan recovery, ya itu urusan lain. Yang penting kita masukkan dulu untuk melindungi modal besar kita. Kita tidak tahu pergerakan cepatnya kemana, tidak tahu. Yang penting diamankan dulu. Nanti misalkan di jalan atau turun sebelum ini kita close manual juga boleh-boleh saja. Ya kalau kecuali sudah berpengalaman. Kalau sudah berpengalaman justru SL ini terkadang menjadi penghalang, menjadi kunci yang membuat kita susah keluar. Artinya susah untuk mengembangkan. Termasuk gaya yang saya gunakan, saya tidak pernah pakai yang namanya SL karena ini hanya membatasi ruang gerak saya. Ya walaupun saya tidak pakai SL, tetapi saya menerapkan namanya batasan kerugian. Saya harus kira-kira di angka berapa, di area mana saya harus cut loss manual gitu. Nah ini meskipun dia ditutup begini ya hijau,
Tetap kita harus hati-hati karena ini berada di area eh, level psikologinya, ya. Sehingga ketika pas begini kita tetap menunggu, tidak bisa buy, tidak bisa sell sampai nanti ada petunjuk lagi. Petunjuknya apa? Ya misalnya ini turun tidak mampu naik jadi warna hijau, artinya breakout, berarti kita entry buy. Atau ini merah ini selesai atau dia panjang. Nah, baru kita ikut sell di sana. Panjang ini harus selesai dulu ya, karena ini sebelumnya merah, sebelumnya hijau. Kalau nentuin garis apa namanya psikologi yang bawah ini dari mana Pak? Ini di zoom in dan zoom out sebelah kiri dilihat ada penolakan-penolakan di sana. Ini penolakan, ini penolakan, penolakan. Kalau kita geser banyak penolakan di sini. Ya, kita geser penolakan di sini. Yang paling penting kelihatan di sini ada penolak, ada sudut yang membentuk di sana. Termasuk di sini pun bisa kita jadikan sebagai berikutnya, level berikutnya. Ada sudut yang membentuk di sana. Ini yang di bawah ini ada sudut yang membentuk. Sudut itu yang apa yang saya maksud? Dia turun kemudian ditolak itu loh Pak. Nah, dia turun ditolak. Kemudian yang terakhir nanti di sini, ini ada level psikologi. Dari mana kita menentukan? Dari sudut juga. Di sini atau di sini, yang terpenting ditolak. Ya, dia ditolak naik. Ini membentuk sudut namanya. Ya, kita tunggu apakah kuat atau tidak nanti diuji di area ini. Kalau nanti di makan habis hijaunya, maka fokus kembali ke sell lagi. Fokus kita kembali ke sell. 1728 ya Pak. Ya, fokus kita ke sell lagi nanti. Berarti ini bagian dari trigger juga ya Pak? Bagian dari trigger. Jadi triggernya banyak sebenarnya Pak. Ya, nanti mungkin menemukan sendiri, nanti bisa menemukan sendiri. Nah ini seperti ini misalkan kuat sekali, nanti selesai ganti seperti ini, fix dia akan turun lagi. Kalau begini, ini membentuk pola lagi namanya. Jadi yang atas itu tadi begini naik, kemudian turun lagi. Kalau kita lihat dari tangga yang kita garis itu, ujung atas atau high-nya menuju ke bawah, low-nya menuju ke bawah. Artinya murni, artinya ini menjadi kecenderungan yang 100% turun. Kalau ini ditutup dengan di bawahnya. Nah kalau masih di atasnya warna hijau ya beda lagi nanti. Kalau ditutupnya di atas warna hijau masih beda lagi. Dia lebih kuat seller harus ibaratnya memakan warna hijaunya. Memakan warna hijau ini berarti kan di bawah gitu. Low-nya kan nanti makin ke bawah. Jadi ini biasakan kita juga melihat pola. Pola itu kalau begini, nah kemudian naik lagi, turun lagi, kemudian naik sedikit lagi, turun lagi. Ini menunjukkan seller itu kuat. Karena apa? Itu high-nya menuju ke bawah, high-nya menuju ke bawah, low-nya juga menuju ke bawah. Nah ini makin merendah, makin merendah. Kemudian perhatikan ketika dia naik, ketika turun naik, naik ini tidak bisa lebih tinggi dari sini. Ya, high-nya dia tidak bisa lebih tinggi. Tetapi turunnya dia breakout, turunnya dia breakout di sini. Nah turunnya breakout. Naik lagi dia tidak bisa breakout di atasnya, naik lagi dia tidak bisa breakout level psikologinya, dan ditolak lagi dia breakout lagi di sini. Maka kondisi seperti ini menjadi petunjuk kita harus jeli, harus betul-betul peka dengan kondisi seperti ini. Ini akan jauh lebih kuat turun, jangan melawan. Ya, seperti mungkin hari apa yang ada berita hari Jumat ya, mulai Jumat ya. Hari Jumat itu yang mulai panjang itu, ini kan di awal sudah kita sampaikan arah kecenderungannya sudah mulai merangkak turun gitu loh. Jadi arah kecenderungan itu melihatnya dari visual pun tampak gitu, dari arah candle yang mulai menuju ke bawah, Apalagi hijau bayar sempat makan merah juga itu Pak. iya, tapi kan secara umum, kalau kita tarik di sini,
ini arah visualnya masih ke tetap bawah, turun ya. ya masih ke bawah, kecuali hijaunya memakan yang merah semuanya di sini. Nah begini, ini beda lagi. Kalau dia naik begini sudah beda lagi. Kita lihat secara logika saja, secara kasat mata visual yang gampang gitu Pak. Biar nanti kita juga tidak terlalu pusing dengan berbagai macam analisa. Kemudian ketika naik dia ujung di sini aja sudah tidak mampu, kemudian turunlah. Kalau sudah mulai tebal begini, panjang tidak ada penolakan, ini harus hati-hati, betul-betul harus kita waspadai ketika dia panjang tidak ada penolakan setelah berita. Kita waspadai itu apa artinya? Artinya kita menunggu dulu. Kalau misalkan ini arahnya kan kuat turun, kita mau masuk itu biarkan dia naik dulu sekuatnya. Setelah ganti candle biarkan naik dulu sekuatnya. Baru kalau sudah tidak mampu dia turun jadi warna merah, kita masuk. Ini bagian trigger. Satu. Yang kedua, bagaimana ketika tidak ada naiknya? Maka kita tunggu dia turun kuat, ada koreksi naik. Itu caranya. Yang penting bukan di menit pertama, di 5 menit pertama kita tidak usah masuk. Contoh begini, ini misalkan dia turun, nah turun kan panjang biasanya. Panjang itu awalnya terkadang tidak berhenti, dia langsung turun terus gitu ya. Nah kita tunggu aja, jangan buru-buru naik, jangan buru-buru masuk sell. Ya meskipun ini tebal, kita tunggu biarkan dia koreksi tek. Nah di bawah ada ekornya. Nah di bawah mulai ada ekor begini, kita baru entry sell di sini. Satu, kita tidak melawan arah, yang kedua kita mendapatkan harga lebih tinggi sehingga nanti menyentuh low-nya saja kita masih dapat profit. Ya, begitu tekniknya. Jadi ini bagian juga dari cara ambil posisi kita atau trigger kita. Ya, kira-kira seperti ini mungkin nanti bisa dipraktekkan, bisa diterapkan dengan banyak latihan. Dan banyak latihan itu artinya banyak membaca, kemudian menganalisis kira-kira ini sudah masuk di kategori apa enggak. Kalau masuk kategori, ini triggernya yang mana, kemudian kalau sudah yakin ambil posisi. Dan itu lakukan dengan berulang-ulang, pakai akun demo dulu. Tidak usah buru-buru, biar aja nanti kalau sudah pinter gampang kok. Real account itu gampang Pak. Jangan terpesona dengan profit orang dulu. Yang penting kita kuasai dulu medannya. Kalau nanti sudah kita paham, sudah pinter, gampang. Cari profit itu gampang, apalagi ada modal. Apalagi ada modal. Jadi kalau misalkan punya modal 2.500 real account-nya, maka gunakan demonya sama 2.500. Lot yang kita gunakan juga harus selalu ini. Misalkan 0,1, 0,2, 0,4, 0,5 misalnya. Gunakan lot yang hanya selalu itu aja. Jangan menggunakan lot yang tidak pernah kita melakukan, karena ini menjadi bagian dari pembelajaran kita, pembelajaran atau melatih intuisi kita, ya, melatih pikiran bawah sadar kita nanti menyesuaikan, menyeleksi, sehingga terbiasa itu menjadi refleks nantinya dalam kondisi yang sudah terbiasa, nanti akan secara refleks dia akan muncul. Ya, kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan Pak Irwan? Paling saya belum paham triggernya aja sih Pak. Maksudnya Ya. tadi kan ada beberapa yang udah dijelasin tentang trigger. Ya. Nah, maksudnya ada kata Pak Wijaya kan ada banyak trigger tuh. Ya. Kira-kira kapan saya bisa mendapat contoh trigger untuk hari ini mungkin materinya itu. Besok kita akan masuk ke trigger. Kita akan menjelaskan secara detail triggernya. Satu persatu kita akan coba nanti terapkan. Jadi ada sekitar 6 ya, ada 6 trigger. Nanti kita coba untuk praktekkan satu persatu. Kita lihat seperti apa contoh-contohnya. Biar apa? Biar nanti ada gradual, ada step-stepnya itu masuk gitu. Jadi dari awal kita sudah tunjukkan yang penting step pertama cara membaca.
cara membaca dulu, stepnya sudah ada, baru terakhir triggernya. Triggernya pemicu terakhirnya aja. Ya, ini ibaratnya sebagai jokernya. Tadi saya sampaikan sebagai joker penutupnya. Jadi prosentasenya sebenarnya cuma 20% aja. Yang 80% itu yang di awal tadi. Yang 80% itu ya kalau saya prosentasekan 100% ini bagi 80%, ini 20%. Yang 80% ini satu membaca struktur tadi. Yang kedua membaca candle terakhir atau karakter candle terakhir. Yang ketiga support dan resisten, yang keempat tadi membaca koreksinya atau retrace-nya. Baru yang terakhir ini adalah triggernya, ini terakhir puncaknya aja. Tanpa trigger ini pun sebenarnya ini sudah mulai ketemu, sehingga tinggal satu saja. Nah, yang paling susah, yang paling berat itu di ininya, yang paling menentukan di sini nanti. Kalau ini sudah ketemu, tinggal trigger sudah gampang, ini tinggal selesai terakhir aja. Karena kalau sudah ketemu arahnya, kemudian strukturnya sudah ketemu, candle terakhirnya mengarahkan ke atas, kemudian di situ masih belum ada resisten, maka ini masih akan lanjut lagi. Itu. Jadi sebelum trigger pun sebenarnya sudah ketemu di sini. Nah, trigger ini sebagai pengiya atau pengkonfirmator saja, sudah. Ya, namun demikian nanti kita coba untuk satu persatu itu diterapkan di kondisi yang seperti apa, gitu. Karena berbeda-beda. Kalau misalkan menggunakan pola candle juga beda. Kalau menggunakan koreksi ya berbeda. Tadi koreksi banyak saya singgung tadi. Nanti ada yang namanya dua syarat atau konfirmator, yang merah kemudian merah lagi. Ada nanti yang namanya dua penolakan panjang. Oh, ini beda lagi. Kemudian ada nanti breakout. Bagaimana cara memanfaatkan breakout? Apakah nunggu 5 menit atau langsung? Nanti di sini harus kita juga bahas satu persatu biar nanti tidak tercecer, biar nanti secara terstruktur semuanya kita bisa terapkan. Karena kalau enggak begitu, kalau enggak satu-satu campur-campur nanti kita bingung. Ya, koreksi aja udah banyak, koreksi aja banyak tadi. Ada koreksi nunggu naik kemudian turun. Ada koreksi ketika tren kita nunggu naik, ini koreksi. Ketika trennya turun, ini naik dulu kemudian nunggu turun jadi warna merah, ini koreksi. Begitu. Nah, nanti yang lain kita bahas berikutnya ya. Mungkin besok kita akan bahas lagi. Mudah-mudahan nanti tidak ada halangan untuk terus kita mengupas satu persatu ya. Oke, kira-kira itu dulu Pak Herman, mungkin yang bisa kita sampaikan. Yang terpenting sedikit ada poin yang masuk di benak kita, ada sedikit pencerahan yang setidaknya ada rabaan awal dulu ya. Caranya seperti itu, tekniknya seperti itu, nanti baru kita praktekkan ke trigger-trigger yang lainnya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.